Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Andi Zubaidah. Saya dari kelas 5 Ekonomi Syariah D dengan NIM 1917201247 akan menjelaskan materi mengenai pajak. Stay tune. Jadi, pajak itu berasal dari bahasa Latin taxo yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk digunakan sebagai kepentingan negara atau kepentingan umum. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengertian pajak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Memiliki pengertian bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang dibayarkan kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur utama dalam pajak yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pembayaran pajak berupa uang, bukan barang. Yang kedua, pembayaran pajak dibayarkan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, pembayaran pajak sudah ada dalam undang-undang. Yang keempat, pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan rumah tangga negara. Baiklah, setelah kita membahas pengertian pajak dan unsur utama dalam pajak, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak adalah sumber pendapatan negara untuk diimbangi dengan pengeluaran negara. Fungsi yang kedua ada fungsi mengatur atau regulasi. Pajak dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Lalu, ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Negara menggunakan pajak sebagai pemerataan kesejahteraan melalui jaminan kesehatan, bantuan, dan pemberian fasilitas publik. Yang keempat, ada fungsi stabilisasi. Menstabilkan kondisi perekonomian negara dengan seperti inflasi dengan mengurangi peredaran uang atau deflasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak itu terbagi menjadi 4. Asas equality, asas certainty, asas convenience, dan asas ekonomi. Baiklah, selanjutnya kita akan memaparkan materinya mengenai asas pemungutan pajak satu persatu. Yang pertama, ada asas equality. Pemungutan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ada asas certainty. Pajak yang dibayar harus jelas dan tidak mengenal kompromis. Asas yang ketiga ada asas convenience. Pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, seperti pada saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Yang keempat, ada asas ekonomi. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-kali pengeluaran pajak melebihi pemasukan pajak. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham apa itu pajak? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.